Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jika kita berbicara tentang ABK atau anak berkebutuhan khusus, ABK merupakan anak yang memerlukan pendidikan secara khusus yang disesuaikan dengan jenis hambatan belajarnya. Jadi dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan ABK itu sendiri disesuaikan dengan masing-masing anak secara individual. Karena seperti yang kita ketahui bahwa klasifikasi ABK ini ada bermacam-macam dan berbagai jenis. Kali ini kita akan membahas tentang tunagrahita. Apa sih tunagrahita itu? Jadi tunagrahita di sini merupakan keterbatasan dalam hal intelektual. Di sini anak biasanya rendah dalam hal akademis, misalnya anak itu kurang dalam hal kemampuan berbahasa seperti membaca dan juga berhitung. Selain itu anak ini kurang dalam hal berorganisasi atau mengorganisir sesuatu. Dalam hal sosial ditunjukkan bahwa anak ini kurang atau rendah dalam hal memelihara diri, merawat diri, dan lain sebagainya. Tunagrahita ini dibagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama ada mild, yang kedua ada moderate, yang ketiga ada severe, dan yang terakhir ada profound. Kali ini kita akan membuat sebuah media pembelajaran untuk anak tunagrahita. Nah, apa sih media pembelajaran kali ini? Media pembelajaran kita kali ini yaitu buku ramah ABK. Sebenarnya dalam hal ini belum bisa dikatakan sebagai buku karena ini masih rampung 3 halaman. Kenapa ramah ABK? Karena dalam buku ini sudah disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus, terutama yaitu pada anak tunagrahita. Dalam media pembelajaran kita kali ini, yang pertama ada yang namanya baris huruf. Nah, di sini ada alfabet dari huruf A sampai huruf Z. Apa sih fungsi dari baris huruf ini? Jadi, baris huruf ini nanti berfungsi agar si anak tunagrahita ini mudah dalam menghafalkan abjad dari huruf A sampai huruf Z. Nah, pengaplikasiannya itu mudah sekali. Yang pertama, guru menentukan mana saja huruf yang akan dijadikan pertanyaan kepada si siswa. Misalnya saja guru memilih huruf C, lalu huruf yang dipilih ini ditempelkan pada bagian bawah. Kemudian huruf F, huruf I, dan seterusnya. Ini terserah. Yang terakhir huruf K. Setelah guru memilih huruf, nanti si siswa disuruh mengurutkan mana saja huruf yang kosong. Yang pertama, si siswa disuruh mengurutkan dari huruf A. A, B. Setelah huruf B ada huruf apa, nak? Huruf apa ya? Huruf C. Nah, kita cari di bawah ini. Huruf C di mana ya? Oh, ini huruf C. Kita tempelkan di sini, lalu dimulai lagi. D, E. Setelah huruf D ada huruf apa ya? Huruf F. Iya, huruf F di sini. Lalu kita pilih huruf F dan kita tempelkan di sini. Nah, mudah bukan? Selain itu, pengaplikasiannya juga bisa dimulai dari huruf yang sudah dipilih tadi. Yang pertama ada huruf I. Nah, si siswa ditanya di mana ya letak huruf I. Lalu, si siswa disuruh mengurutkan dari huruf A. A, B, C, D, E, F, G, H. Setelah huruf H ada huruf apa ya? Apakah huruf I? Ya, benar. Setelah huruf H adalah huruf I. Lalu huruf I ini kita tempelkan pada setelah huruf H. Begitu seterusnya. Untuk menambah pengetahuan si anak atau mengasah kemampuan anak dalam hal berbahasa dan kosakata, maka si anak yang sudah bisa mengurutkan huruf tadi, anak disuruh memilih atau menyebutkan kata yang diawali huruf tersebut. Misalnya huruf I. Kata apa ya yang bisa dibentuk dari huruf I? Itik. Ya, benar sekali. Lalu guru bisa mengaplikasikan. Setelah anak menyebutkan kata yang dipilih, seperti misalnya itik, anak juga bisa disuruh untuk bercerita tentang itik atau ditanyakan seputar dengan itik. Selain itu, pertanyaan juga bisa disesuaikan dengan mata pelajaran atau materi yang disajikan pada hari itu. Baris huruf tadi bisa juga dimainkan dengan teman sebayanya
sebagai suatu permainan yang dapat mengasah kemampuan si anak. Nah, yang kedua yaitu ada papan bercerita. Papan bercerita ini dilengkapi dengan dua tokoh. Yang pertama ada si Momo yaitu si Santi, yang kedua ada si Pupu yaitu si kupu-kupu. Dan di sini juga disajikan kertas-kertas yang digunakan sebagai tema dalam cerita yang akan dibawakan. Salah satu kelebihan dari media ini yaitu menggunakan pengait seperti binder. Jadi bisa dilepas kapan saja saat kita membutuhkan untuk menjelaskan materi pada hari itu. Nah, ini contohnya dari yang sudah dilepas dari buku. Di sini ada papan bercerita dengan judul Mari Kita Bercerita. Seperti yang saya katakan tadi, ada kertas yang berisi tema yang bisa diceritakan pada hari itu. Misalnya ada pasar, yang kedua ada ulat, yang ketiga ada polisi, dan yang terakhir ada candi. Di sini juga dilengkapi dengan gambar sehingga bisa memudahkan anak dalam bercerita. Di tema-tema ini juga bisa dilepas karena ini ditali seperti ini. Ini ada pasar. Ini tema-temanya. Lalu ini juga ada dua tokoh. Yang pertama ada Momo, si sapi, dan yang kedua ada Pupu, si kupu-kupu. Nah, begini cara pengaplikasiannya. Jadi si Momo dan si Pupu ini bisa diletakkan di jari sebagai media pembelajaran. Lalu di sini kita bisa memilih tema, misalnya saja pasar. Lalu kita menggunakan tokoh si Momo dan si Pupu untuk bercerita tentang pasar. Selain tentang pasar, seperti yang saya katakan tadi, pada tema juga bisa diaplikasikan dengan materi yang disajikan pada hari ini. Nah, menarik bukan? Melalui papan bercerita ini, anak bisa berkreasi cerita baik dari tema yang sudah disajikan maupun disesuaikan dengan mata pelajaran pada hari itu. Sehingga dalam hal ini diharapkan anak bisa bertambah kepercayaan dirinya dan juga dalam hal kosakata dan perbendaharaan kata. Nah, selain berpengaruh dalam hal bahasa, di sini juga berpengaruh kepada sosial si anak, di mana karena ini disajikan dua tokoh, maka si anak bisa bercerita dengan teman-temannya. Selain itu, anak bisa mengorganisir bagaimana mengaitkan antara tema dan juga tokoh. Belum lagi nanti kalau si anak ini diberikan tema yang sesuai dengan mata pelajaran pada hari itu. Jadi si anak ini nanti dapat menambah pengetahuan dan dapat memahami pelajaran dengan mudah. Media pembelajaran kali ini tidak hanya bisa diberikan kepada anak berkebutuhan khusus saja, tapi kepada anak lainnya juga bisa agar anak lebih mudah dalam memahami materi. Selanjutnya, pada halaman ketiga ini ada papan berhitung. Di sini mengasah kemampuan anak dalam berhitung. Pada papan berhitung ini disajikan ada 10 balon dengan urutan angka yang disajikan dalam titik-titik. Setiap titik ini mewakili jumlah angka. Yang pertama ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Lalu di sini juga ada pengaplikasiannya. Ini bisa kita lepas dan kita isi mana saja yang angka yang kita mau. Lalu di sini juga bisa diaplikasikan. Kita bisa memilih penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Misalnya saja, setelah kita memilih angka 1, kita memilih operasi penjumlahan. Lalu kita tempelkan di sini. Setelah itu, kita memilih angka kedua untuk dijumlahkan dengan angka 1. Misalnya saja, kita memilih 3. Nah, dari sini anak bisa disuruh menjumlahkan 1 ditambah 3 berapa ya? Nah, di sini juga ada seperti simpoa. Bisa digunakan untuk berhitung. Misalkan saja ini ada 1. Nah, kita geser 1. Nah, ditambah 3. Nah, yang bawah ini kita geser 3 biji. Nah, lalu anak disuruh menghitung nih jumlahnya. 1, 2, 3, 4. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Selain mengasah kemampuan anak dalam operasi bilangan, ini juga bisa dilakukan dengan hal mendasar seperti mengurutkan bilangan. Nah, ini ada angka 1 kita kembalikan, 3 kembalikan. Nah, ini urut. Nah, seorang guru bisa saja mengacak
balon ini. Lalu nanti si murid disuruh untuk mengurutkan. Harapannya dengan media pembelajaran tadi dapat mempermudah anak berkebutuhan khusus, terutama anak tunagrahita dalam menempuh pembelajaran. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.